Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, channel ini akan menginformasikan tentang 10 jawaban pertanyaan yang sering dilontarkan seputar pengangkatan kepala sekolah oleh calon-calon kepala sekolah atau dari guru. Nah, ini sumbernya dari Permendikbud nomor 40 tahun 2021, kemudian dari buku saku pengangkatan kepala sekolah, serta surat dari Dirjen GTK nomor 0756 garing B titik B1 garing GT 02 tahun 2024 tentang pengangkatan kepala sekolah. Nah, ini semuanya kita bicarakan di dalam PMM, dan video ini baru seri pertama. Seri kedua nanti ada yang ditujukan untuk dinas, sehingga semua berperan, baik itu guru maupun dari pihak dinas pendidikan yang mengelola. Mari kita ikuti pertanyaan untuk memahami pengangkatan kepala sekolah di era baru ini. Pertama, apakah seluruh guru bisa mendapatkan undangan seleksi kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar? Maka ini jawabannya, hanya guru yang memenuhi persyaratan menjadi kepala sekolah sesuai Permendikbud 40 tahun 2021 yang akan mendapatkan undangan seleksi kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Jadi ke depan, mulai 2024, untuk calon kepala sekolah itu kita lihat lagi di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, apakah semua proses seleksi kepala sekolah akan diinformasikan di platform Merdeka Mengajar? Nah, proses seleksi melalui platform Merdeka Mengajar hanya proses administrasi dan pengunggahan berkas. Kemudian nanti kepada calon silahkan ikuti arahan dari dinas pendidikan masing-masing wilayah apabila terdapat proses seleksi lainnya. Terkadang ada yang spesifiknya seperti tes tertulis atau tes lainnya. Jadi ini sudah jelas di sini. Maka kalau ada guru kita yang memiliki sertifikat guru penggerak, itu belum otomatis bisa menjadi diangkat ya, harus melalui prosesnya lagi. Kemudian yang ketiga, jika ada kesalahan dokumen yang diunggah, apakah bisa saya perbaiki? Nah, jawabannya dokumen yang sudah diunggah masih bisa diperbaiki jika Anda belum klik kumpulkan. Jadi kalau sudah diklik kumpulkan, ya tentu tidak bisa. Setelah tombol kumpulkan diklik dan berkas telah diterima dinas pendidikan, maka dokumen tidak bisa diunggah kembali. Maka pastikan Anda melakukan pengecekan berulang sebelum klik kumpulkan. Nah, ini. Kemudian, pertanyaan keempat, apa kriteria wajib untuk menjadi bakal calon kepala sekolah? Kriteria wajib untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah, pertama, memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4. Kemudian memiliki sertifikat pendidik. Jadi, kalau belum ada serdiknya, itu belum memenuhi syarat wajib. Kemudian memiliki sertifikat pelatihan CKS yang 2020 ke bawah, atau sertifikat guru penggerak. Jadi boleh, masih berlaku keduanya. Kemudian memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 dan golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus PNS. Tetapi kalau guru dari PKK, ini istilah golongan ini tidak dibutuhkan, akan ada syarat lain. Kemudian memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama, ini selaras dengan poin 4, dan tidak berusia 56 tahun atau berusia kurang dari 56 tahun. Karena kepala sekolah itu yang diharapkan minimal satu periode 4 tahun, jadi tidak mungkin umur 57.
Maka karena tidak cukup 1 periode. Pertanyaan kelima, di mana saya dapat mengecek kualifikasi saya sudah sesuai atau tidak untuk bisa mendapatkan surat undangan seleksi kepala sekolah. Nah, kita dapat melakukan pengecekan kualifikasi apakah sudah sesuai atau tidak, itu didapatkan untuk mendapatkan undangan seleksi kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar dengan mengklik ada fitur seleksi kepala sekolah di halaman beranda. Nah, alamatnya nanti juga ada di bawah YouTube ini kita berikan. Nah, jadi boleh diklik beranda, berarti bisa kita baca apakah kita sudah memenuhi syarat atau belum. Pertanyaan yang keenam, bagaimana jika saya memenuhi persyaratan menjadi kepala sekolah, namun tidak mendapatkan undangan di platform Merdeka Mengajar? Nah, terkadang ada seperti ini, memenuhi persyaratan lengkap dan sudah diunggah, tetapi yang bersangkutan belum menerima undangan untuk tes calon kepala sekolah. Maka, jika Anda memenuhi seluruh persyaratan administratif yang telah terupdate di Dapodik, namun tidak menerima undangan melalui platform Merdeka Mengajar, silakan hubungi Pusat Bantuan Platform Merdeka Mengajar di sini. Di sini ada alamatnya di halaman akhir slide ini. Nah, berarti data-data kita, Bapak dan Ibu, sudah diambil dari Dapodik. Nah, jadi itu langsung otomatis ke PMM. Maka manfaat PMM itu sekarang sangat besar sekali. Kemudian apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mengikuti seleksi kepala sekolah? Dan apa berkas yang harus disiapkan oleh calon kepala sekolah? Pertama, hasil penilaian kinerja atau HPK atau sebelumnya SKP yang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir. Kemudian SKP pengalaman manajerial dalam 2 tahun terakhir. SKP pengalaman manajerial yang dimaksud bisa Ketua MGMP, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan yang memimpin organisasi, dan lain-lain. Kemudian SK bebas hukuman disiplin ini diterbitkan dalam 2 tahun terakhir, tentu ini dari pemerintah, dari atasan. Kemudian SKKC diterbitkan dalam 6 bulan, ini bisa dari kepolisian. Kemudian SK Kesehatan diterbitkan 1 bulan terakhir. Inilah nanti yang kita upload lagi di PMM kalau sudah memenuhi persyaratan kewajiban. Kedelapan, bagaimana jika saya terlambat mengumpulkan berkas? Nah, ini kan selalu ada yang terlambat. Kalau Anda tidak bisa mengunggah dokumen, jika proses pengumpulan berkas telah selesai tetapi belum kita unggah, ini menjadi tidak bisa lagi diulang. Maka pastikan Anda mencatat dan memperhatikan batas waktu pengumpulan berkas yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Kalau sudah ditutup atau habis lini masa kita unggah, tentu sudah ditutup. Kemudian yang ke-9, kapan saya akan mendapatkan pengumuman kelulusan? Nah, ini setiap daerah memiliki periode waktu seleksi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan setiap daerah. Pengumuman kelulusan dan ketidaklulusan kandidat BCKS bakal calon kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar hanya akan diberikan jika dinas telah mengunggah SK penetapan kepala sekolah. Maka, jika Anda memiliki pertanyaan terkait di masa seleksi, silakan hubungan Dinas Pendidikan tempat Anda bertugas. Kemudian 10, jika tidak lulus seleksi pada periode berjalan, apakah saya masih bisa mendapatkan undangan untuk mengikuti seleksi kembali pada periode selanjutnya? Tentu saja bisa. Anda akan bisa mendapatkan undangan untuk mengikuti seleksi pada periode selanjutnya. Jadi apa aturan baru ini sebagai tindak lanjut? Ini sebenarnya dari buku saku, bahwa kalaupun kita memiliki sertifikat, apakah itu sertifikat calon kepala sekolah maupun guru penggerak memiliki syaratnya semuanya, itu belum bisa diangkat sebagai kepala sekolah, harus melalui proses seleksi. Tentu seleksi ini sudah ditentukan. Nah, apakah itu hanya seleksi administratif nanti yang diadakan oleh pusat,
Tetapi juga di dalam aturan ini bisa saja daerah membuat seleksi tambahan asalkan jangan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengangkatan kepala sekolah Permendikbudristek nomor 40 itu. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Nanti ini bisa dilihat pusat informasi pengangkatan kepala sekolah di link ini, sehingga kita mengetahui informasi-informasi yang penting buat kita bersama. Demikian informasi di seri pertama ini. Di seri kedua nanti ada 15 pertanyaan terkait juga pengangkatan kepala sekolah ini. Silahkan diikuti video selanjutnya. Terima kasih.